wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya gue izin memperkenalkan diri dulu ya. Di sini gue perwakilan dari BMP Teknik Mesin Fakultas Teknik UNJ, Aslama Lalan Fawas, dan kawan gue ada Theo Safer Stoha, staff juga. Ya, di sini kita kehadiran teman kita nih yang menurut gue cukup menarik sih dari pembahasan sekarang ini. Ya, kenalin diri dulu. Terima kasih Mas Astama atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Mutiji Abdillah sebagai komandan dari pasukan biru, dan sudah saya. Kenalin, nama gue Fadil Mukmin. Di sini posisi gue sebagai Kepala Divisi Pusat Studi dan Gerakan Pasukan Biru Fakultas Teknik UNJ. Ya, sebelumnya gue pengen nanya dulu deh, pasukan biru itu di UNJ itu bergerak di mana sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pasukan biru itu adalah sebuah tim aksi dari Fakultas Teknik yang dimana itu mengelola isu di internal kampus maupun di eksternal kampus. Dan isunya itu yang dibahas ada spesifikasi tertentu nggak sih? Atau emang bergerak di bidang masyarakatnya doang, atau entah itu dibilang bidang politiknya doang, atau di mana sih? Untuk isu ya, gue izin jawab. Kalau isu tersendiri yang dibahas Pasbir itu tergantung dengan keresahan dari anggota Pasbir dan keresahan daripada masyarakat. Jadi kalau ada isu yang menarik di masyarakat untuk dibahas, atau isu yang ada di dalam kampus yang menarik untuk dibahas, maka Pasbir akan membahas isu tersebut. Jadi lumayan universal sih ya. Oke. Sebenarnya gue mau nyerempet hal yang sekarang ini lagi viral gitu ya. Boleh. Iya, kan akhir-akhir ini yang lagi sering dibahas itu kan permasalahan tentang RKUHP. Iya. Gue mau nanya pendapat dari kalian dulu sendiri deh. Gimana sih RKUHP itu? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau RKUHP itu bisa dibilang sama gue cacat. Sehingga apa? Di dalam pasal-pasalnya itu kan ada banyak pembahasan ya. Pembahasannya itu kita nggak tahu, nggak ada transparansinya seperti apa. Menurut gue RKUHP cacat. Kalau menurut gue sendiri ya, KUHP itu dibutuhkan bagi kita yang negara hukum, negara berdemokrasi. Dan bagi gue revisinya itu penting. Nah, tapi yang jadi problem saat ini adalah terdapat pasal-pasal kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena pada saat tahun 2019, pada saat undang-undang itu pengen disahkan, terdapat aksi demonstrasi tuh yang sangat besar ya, mungkin kalian semua udah tahu ya, 2019. Nah, setelah saat itu kan KUHP ini kan benar-benar ibarat kata di-stopin tuh, nggak dibahas lagi di DPR, ya kan, vakum dibahas di DPR. Nah, sekarang ada isu dari Dewan Perwakilan Rakyat katanya itu mau disahin, tetapi draft aslinya itu belum dibuka ke rakyat. Itu permasalahan intinya kalau bagi gue. Iya. Karena memang sebelumnya itu kan sempat mau disahkan di tahun 2019 kemarin ya. Cuman karena terdapat banyak pasal-pasal yang cukup kontroversial, akhirnya pengesahannya ditunda. Terus yang naik sekarang itu katanya nanti di bulan Juli mau disahin gitu ya? Bulan ini ya? Oh iya, bulan ini. Dan yang menarik adalah beberapa pasal-pasal yang cukup kontroversial itu mulai dibahas sama banyak oknum-oknum masyarakat. Ya kan? Ya, kalau boleh tahu nih, menurut Pasbir sendiri nih, pasal-pasal yang cukup kontroversial itu yang mana aja sih? Dari Pasbir sendiri ya, Pasbir udah bikin kajian ya. Tapi dari Pasbir sendiri itu fokus ke isu tentang ancaman demokrasi bagi Indonesia. Karena kan Pasbir ini bergerak di bidang pergerakan mahasiswa, bahwasanya Pasbir ini kan tim aksi ya. Tim aksi tidak lepas dari aksi massa, aksi mahasiswa. Nah, dari Pasbir itu sendiri menyoroti dengan isu ancaman demokrasi bagi Indonesia. Nah, dari Pasbir sendiri ada beberapa 5-6 pasal kontroversial yang
berisu latar belakang tentang ancaman demokrasi. Misalnya ada pasal penghinaan terhadap presiden, terus ada lagi pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, ada pasal penyelenggaraan pawai unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan itu dapat dipenjara, lalu ada pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Mungkin bisa tambah lagi Bapak Komandan. Dan ada juga pasal-pasal tentang kohabitasi, tentang unggas. Emang pasal yang dibahas, pasal yang dibahas memang cukup banyak sih. Banyak ya. Emang, tapi kan memang kalau yang dari gue dengar sendiri nih ya, yang dari gue dengar sendiri, pasal yang sekarang itu lagi naik itu yang cukup kontroversial tuh emang yang seperti disebutkan oleh Bang Fadil tadi ya kan, tentang pasal tentang penghinaan kepada presiden atau lembaga negara ya kan. Nah, gue mau bahas tentang pasal itu dulu deh, yang pertama ya. Mungkin pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara, menurut kalian sendiri nih, kenapa sih itu kok bisa disebut kontroversial? Oke, gue jelasin dulu nih ya. Perihal penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu merujuk dari draft RKUHP versi 2019. Itu tuh diatur pada pasal 218 sampai 220 di RKUHP. Saya nih Bang Rijik mau nanya, kira-kira dari RKUHP itu bisa dibilang bagian dari bentuk arogansi politikus nggak sih? Oke, menurut gua ya RKUHP ini dibuat sedemikian rupa sih. Soalnya apa? Semua rakyat tuh, golongan masyarakat tuh kena. Gak hanya mahasiswa, buruh tani, semua kena. Salah satunya itu sih mungkin arogansi dari politikus. Jadi bisa dibilang RKUHP ini adalah bentuk dari arogansi politikus. Kenapa disebut arogansi? Karena kalau menurut gue pribadi sih ya, pengetahuan gue, kita berpacu ke pasal yang tentang penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara. Benar kata yang Bang Fadil tadi bilang, kalau misalnya kehormatan presiden, kehormatan lembaga negara itu akan secara otomatis terbentuk kalau misalnya lembaga negara atau presiden tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik, ya kan? Nah, kalau misalnya ini istilahnya itu kan udah hukum hukum sebab akibat ya sih, kayak kalau dianya baik pasti responnya baik. Nah, betul. Kalau dianya aja bagaimana responnya? Iya, nah maksudnya kan itu sudah hukum alam, istilah hukum alam lah kita sebutnya lah ya. Kita sebutnya hukum alam. Itu sudah ada nih, kenapa kita harus mencetuskan hukum yang sama lagi? Dan apalagi ini benar-benar berusaha untuk melindungi suatu lembaga gitu, ya kan? Mungkin itu sih kalau misalnya orang-orang berpendapat bahwa ini itu bentuk arogansi dari pemerintah. Itu arogansi dalam untuk mencari kehormatan nih. Dia merasa tidak dihormati oleh rakyatnya. Nah, dia ingin dihormati dengan cara membuat undang-undang ini. Mungkin aja itu ya. Dan gue juga kurang tahu tuh proses pembuatannya kayak mana. Soalnya waktu gue itu cepat banget gitu. Undang-undang itu terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru banget buat di draftnya. Dan seharusnya kalau undang-undang itu ada pengkajian lagi, pembahasan lagi dengan beberapa tokoh masyarakat, politikus, segala macam. Pakar dari isu-isu yang kontroversial juga ya kan. Gak mungkin secepat itu langsung gitu. Berarti gitu. Ya berarti seharusnya tuh contoh kita di RKUHP ini membahas tentang permasalahan itu ada tentang penodaan agama. Berarti dalam pembahasan tersebut kita mengundang tokoh-tokoh pakar agama yang mengerti tentang hal itu. Tapi untuk di penyusunan RKUHP ini apa aja menggunakan data ilmiah atau enggak sih Bang, kalau menurut Bang Rizky? Kalau menurut gua ya seharusnya untuk merancang RKUHP ini menggunakan data ilmiah. Kenapa kita mengundang para ahli gitu untuk gimana sih dampak akibatnya dari RKUHP ini kalau disahkan? Iya, ini tuh
untuk data ilmiah, gue udah baca sebagian kajian dari BEM Visip UI. Nah, di situ disebutkan bahwasanya RKUHP ini yang versi 2019 itu cacat akan prosedural. Kenapa dibilang cacat akan prosedural? Karena terdapat pasal-pasal karet yang gagal paham gitu. Gagal pahamnya seperti apa ya itu? Gas lah dibahas segala, pengangguran lah, atau pengangguran gelandangan, dokter gigi. Iya. Kayak pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan ibarat kata penghinaan lembaga negara atau pemerintah atau pakar atau pasal tentang unjuk rasa itu sebenarnya tuh udah dibahas, udah ada di pasal-pasal di UUD, tapi dibahas di RKUHP lagi dengan yaitu dengan hukuman yang lebih. Karena seharusnya kan kalau misalnya kita nyambung ke pertanyaan Bang Teo tadi ya, kalau misalnya ini benar-benar RKUHP ini mengambil dari data-data ilmiah, ya kan seharusnya benar-benar data yang diambil itu kan dari masyarakat dong, ya kan. Harusnya mereka itu membuat undang-undang ini berdasarkan keresahan masyarakat, bukannya undang-undang ini yang meresahkan masyarakat, ya kan. Harusnya undang-undang itu dibuat untuk menghilangkan keresahan masyarakat. Ini kenapa justru undang-undangnya yang meresahkan masyarakat, ya kan. Berarti secara tidak langsung RKUHP ini data mana yang diambil, ya kan. Iya, ya kan. Pihak mana yang harusnya dilindungi, kan kita nggak tahu nih, ya kan. Karena menurut data pun nggak ada, ya kan. Untuk draftnya aja itu nggak tahu draft yang mana. Iya kan, yang mau disahkan kita nggak tahu. tahu. Dari paling dasar draftnya yang mana yang mau disahkan itu. Dari situ kan udah tanda tanya tuh. Iya. Ya kan. Betul. Otomatis kan kalau undang-undang untuk rakyat itu kan harus tahu nih, rakyat harus tahu dulu nih yang mana. Ibarat kata kalau lu datang, Mas Astama mau ngasih barang ke Mas Dewi, otomatis harus tahu dulu dong apa yang dikasih. Iya, betul. Ya kan? Gak bisa tuh main kasih-kasih aja. Nah, sama kayak itu. Lu mau ngasih hadiah atau mau ngasih barang, tapi dari sananya nggak tahu itu apa, ngerinya ntar atau ada narkoba atau apa kan nggak tahu. Iya, kan emang nggak ada yang tahu sih ya. Iya. Iya, pakai sistem nggak ada yang tahu bang, ya kan. Iya. Gimana ya? Karena ini kan secara tidak langsung mengatur masyarakat sendiri, ya kan. Karena kita sebagai masyarakat mau nggak mau harus patuh terhadap aturan yang dibuat, ya kan. Betul. Nah, ini ada satu pasal yang menurut gua cukup menarik nih. Pasal tentang perzinahan nih. Nih gue dapat data ini di pasal 417. Itu bunyinya setiap orang yang melakukan perselingkuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang pertama gue bahas adalah pidana terhadap perzinahan. Sebelumnya gue minta maaf ya, gue mau disclaimer ya. Gue tidak bermaksud menyinggung pihak agama-agama tertentu, ya. Tidak bermaksud untuk menyudutkan agama-agama tertentu atau pihak-pihak manapun lah ya. Oke, di Indonesia masyarakat mayoritas Islam, ya kan. Dan di Islam memang dilarang melakukan perzinahan. Ya, dilarang. Dan gue pun agama gue pribadi pun kan Islam, ya kan. Emang dilarang di agama gue di Islam itu. Tapi yang dijadikan pertanyaan adalah agama yang sah di Indonesia itu kan Gak cuma Islam. Ya. Ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya kan? Apakah 5 agama ini benar-benar melarang? Peraturan Menteri itu menyebutkan bahwa setiap orang boleh melakukan hubungan apabila kedua belah pihak itu sama-sama tahu dan sama-sama mau. Itu kalau nggak salah tuh. Iya. Bukan peraturan Menteri. Menteri mana? Itu gue lupa tuh, kalau nggak salah Permendikbud ya kalau nggak salahnya. Kalau itu yang tentang TPKS itu gimana? Iya kalau nggak salah. Nah ini kan secara tidak langsung RKUHP ini sama peraturan Menteri tadi itu kan saling bertabrakan ya nggak sih? Mungkin gini Bang, kan kalau
peraturan menteri yang TPKS itu kan hanya untuk sivitas akademika nih yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, RKUHP ini menjerat seluruh rakyat. Nah, seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau peraturan menteri itu hanya menjerat di instansi pendidikan kayak misal kampus, lingkup pendidikan lainnya. Iya, berarti secara nggak langsung gini dong. RKUHP ini untuk masyarakat luas, ya kan? Apakah anggota sivitas pendidikan itu bukan termasuk masyarakat? Iya, tapi kan mungkin nih maksud pemerintah, dia juga ingin menjerat para kaum di luar pendidikan kayak buruh segala macem. Iya, nah maksudku gini loh. Kalau misal di RKUHP ini yang menyangkut masyarakat umum ini kan benar-benar dilarang, ya kan? Mau lu sama-sama tahu, mau lu sama-sama mau dipaksa atau segala macam tetap nggak boleh. Iya. Ya kan? Tapi kalau misal di Permendikbud tadi itu disebutkan boleh asal sama-sama tahu dan sama-sama mau. Secara tidak langsung bertabrakan dong. Bertolak belakang. Ini aneh nih. Dua undang-undang peraturan yang harusnya mengatur kita itu saling bertabrakan. Itulah yang dibilang pasal karet ya kan. Benar-benar gagal, bikin kita gagal paham dan benar-benar apa ya? Itu tuh pasal tuh dibuatnya kayak mana? Terus yang ngusulin siapa itu kita juga nggak tahu. Iya, Titipan siapa itu? Pasal titipan. Pasal titipan. Sangat berbahaya sekali Anda. Ngintip ya. Oh ngintip itu gue boleh ngintip ya? Iya, pengen Bang. Banyak ya pasal-pasal yang cukup kontroversial dan tadi gue bilang pasal karet itu ya. Terus masalah menurut kalian nih tindak lanjut dari kita tuh seperti apa harus selain aksi tadi ya, karena mungkin di khalayak sana ada masyarakat umum yang ingin menyampaikan keresahan mereka, gitu ya kan? Itu bagaimana? Oke, untuk tindak lanjut kita sebagai mahasiswa ya, itu tuh melakukan pencerdasan kepada masyarakat. Jangan jauh-jauh dulu, tapi kepada keluarga kita, teman-teman terdekat kita, atau di lingkungan kita bahwasanya terdapat ini loh, RKUHP ini bahaya banget loh bagi masa depan kita gitu loh. Jadi lebih mengutamakan pencerdasan dulu nih terhadap RKUHP ini. Yang penting ya kita istilahnya orang-orang tuh tahu dulu nih, ya kan? RKUHP itu apa? Banyak banget nih dari teman-teman atau keluarga kita atau orang-orang di sekeliling kita itu banyak yang belum tahu terhadap RKUHP ini gitu. Seperti sekarang cerdasan. Ini jujur, gue baru pertama kali di FT. Gue makasih banget sama Departemen Sosmas sudah mau melakukan pencerdasan tentang isu ini. Bisa ya. Mungkin ini salah satu bentuk pencerdasan ya. Buat khalayak umum ya kan, dan orang-orang tahu nih RKUHP itu kenapa sih, ya kan? Apa sih yang dibahas RKUHP itu, ya kan? Terus, nah, kan di tahun 2019 kemarin RKUHP ini sempat ditentang kan? Ya, sempat ditentang. Terus kenapa nih? Kok sekarang disahkan lagi dengan draft yang belum kita tahu? Menurut kalian itu kenapa? Ya kembali yang tadi gue bilang, mungkin aja DPR ini punya maksud lain terhadap RKUHP ini. Mungkin maksudnya mungkin baik karena kan RKUHP ini kan ada sejak zaman kolonial dan ingin direvisi itu niatnya baik nih. Nah kembali lagi dia menyusupi di suatu yang baik itu ada jahatnya. Gitu lagi. Kita sebut saja oknum lah. Karena nggak ada tahu juga kan. Ya balik lagi ke konsep nggak ada yang tahu. Iya. Ada transparansi.
juga kepo kan sebenarnya kan. Iya. Kepo banget. Mohonlah ini membuka. Untuk para wakil rakyat yang mendengar podcast ini, tolong banget dibuka draftnya. Kepo banget ini kita sumpah. Mohon ya. Iya. Terus terkait aksi nih, kan tadi sudah disebutkan pekan melawan ya. Pekan melawan. Nah, hal yang dituntut oleh para mahasiswa itu apa aja? Hal kan oke nih, pasal-pasal LKUHP membaik, cukup pasal karet lah tadi ya kan. Hal-hal yang benar-benar dituntut oleh pihak-pihak mahasiswa yang melakukan aksi itu apa aja sih kalau boleh tahu? Tujuan aksinya tuh. Ya, untuk menggagalkan pengesahan RKUHP. Itu tujuan utamanya tuh itu. Membatalkan pengesahan ya. Oh iya. Kalau dari Pasbir sendiri kita udah buat pernyataan sikap. Oh, apa tuh? Isinya itu yang pertama, mendesak dan menuntut pemerintah, terutama yang katanya wakil rakyat, untuk segera membuka draft RKUHP ini, dan sebagai bentuk transparansi terhadap rakyat. Nah, yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menunda pengesahan RKUHP ini sampai pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi karet dan mengancam kebebasan berpendapat dihapus. Yang ketiga, mendesak wakil rakyat untuk melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembahasan RKUHP. Kalau jadi ditunda pengesahannya. Ya. Yang keempat, ini yang penting nih, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mau mendengarkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai, pengusaha, dan unsur kepentingan lain. Hampir setiap kepemimpinan itu pasti ada kontroversi tertentu ya kan. Menurut gua gimana ya, agak lucu aja sih. Agak lain. Iya, emang agak lain ya. Bukan lucu lagi, ide lain. Iya, agak lain sih ya. Iya. Terus selain peran mahasiswa nih, tadi kan kalau misalnya tadi itu kan peran mahasiswa nih ya kan. Peran mahasiswa itu kan bergerak nih, melakukan unjuk rasa ya kan. Terus kalau peran sebagai khalayak umum minimal mencerdaskan dulu nih ya kan. Mencerdaskan dulu ke lingkungan sekitarnya ya, entah keluarga terdekat atau teman-teman yang lain lah ya kan. Bisa. Ini ada lagi sih. Lagi nih Bang, keinget waktu 2019 itu kan ada poster istilah bacanya itu, maaf ya, selangkangan gue kok diatur negara. Nah, dari sebuah peraturan yang ada itu wajar nggak sih sebuah undang-undang atau KUHP itu mengatur ranah privasi, dan adalah sebuah kewajaran atau tidak gitu? Mungkin tergantung perspektif dari cara kita berpikir sendiri gitu. Kalau kita berpikir dalam lingkup hak asasi manusia, itu mengancam privasi kita banget. Tapi beda lagi kalau berpikir secara agama. Oh iya, betul. Ya kan? Gua kan? ya, nah, nih nangkep nih, gue dikit nih. Gue jadi ingat kata-kata dari bokap gue nih. Hak asasi manusia, undang-undang nih, tata tertib, peraturan semuanya itu berlandaskan atas hak asasi manusia. Ya. Hak asasi manusia itu berlandaskan ada yang namanya norma nih. Norma. Ya kan? Semua peraturan yang ada itu kan berlandaskan dari norma dong, ya kan? Contoh misalnya kayak mencuri gitu ya kan, secara tidak langsung itu menyinggung nih hak asasi orang lain, mengambil hak kepentingan orang lain ya kan. Nah, sedangkan balik lagi ke masalah hak asasi manusia pribadi sendiri ya. Kalau misalnya yang Bang Theo tadi bilang ya, itu kan secara tidak langsung sudah mengatur ranah privasi nih. Ya kan? Nah, undang-undang itu seharusnya kalau menurut bokap gue ya, bukan dengar dari bokap gue, undang-undang itu seharusnya dibuat untuk mengatur ranah
norma umum, bukan norma pribadi. Hak asasi manusia yang bersangkutan dengan hak asasi manusia orang lain, bukan hak asasi manusia pribadi, ya kan? Itu kalau misalnya undang-undang dalam sebuah negara nih, ya kan? Apalagi negara kita demokrasi. Kalau misalnya norma-norma atau adab-adab yang lain berkaitan tentang agama itu kan balik lagi ke manusia yang menganut agama itu, ya kan? Kalau udah dari sudut pandang agama dibenturkan dengan HAM ya begitu, banyak banget pro dan kontra. Cukup sensitif sih ya dua hal itu ya. Ada lagi Mas Lee? Ada lagi nih Bang, coba kan katanya kan pasti ada puncak dari Pekan Melawan dan itu bakal diadain pasti sebelum disahkan dong. Tapi ketika itu sudah terlaksanakan dan RKUHP ini tetap disahkan juga, apakah dari mahasiswa ada gerakan lain untuk melawan ini atau gimana? Mungkin bisa diterangkan sama Bang Rijik. Oke, kalau misalkan ya amit-amitnya RKUHP ini disahkan, mungkin satu peran dari mahasiswa mengawal pelaksanaan dari kinerja RKUHP ini bagaimana, jangan sampai menyengsarakan rakyat. Mungkin itu sih, lebih mengawalnya lagi. Berarti nggak langsung melakukan aksi lagi? Bisa melakukan aksi kalau misalkan si RKUHP ini berulah kembali. Mungkin gini ya, kalau sampai RKUHP ini disahin dan kita juga udah berusaha berjuang untuk stop galakan Tolak. ini, nah itu perlu ditanyain tuh DPR, dia bekerja untuk siapa? Aduh, iya tahu tuh. Mungkin Bang Astama ada yang ditanya lagi Bang Astama. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini mungkin sekaligus buat penutup aja nih. Gimana sih sikap kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat umum, ya kan? Sebagai orang nih yang diatur oleh lembaga pemerintahan nih menyikapi hal-hal seperti ini nih, kontroversi. Tindak lanjutnya kita tuh sebagai masyarakat tuh gimana sih? Yang baik sebagai masyarakat yang baik itu gimana sih? Masyarakat yang baik. Ya. Untuk merespon undang-undang yang bisa dibilang jahat ini, kalau mungkin ya kita ini merespon RKUHP ini dengan cara bisa dengan berunjuk rasa atau bisa dengan melakukan aksi media, propaganda media. Tetapi kalau kita untuk melakukan unjuk rasa ini, kita tetap satu nih, jangan ada ya ibarat kata jangan ada merusak fasilitas umum dan sebagainya. Betul. Karena kalau kita berunjuk rasa merusak fasilitas umum, itu yang rugi kita juga. ya betul. Dan yang paling penting nih, kita kan sebagai mahasiswa ya, mahasiswa ini penyambung lidah nih, penyambung aspirasi antara rakyat dan pemerintah. Oke. Kita masih berada di tengah-tengah dengan guru untuk menyatukan aspirasi tersebut. Nah, sudah sepatutnya kita nih sebagai mahasiswa nih, sebagai gua mungkin dari yang mendapat beasiswa dari rakyat sendiri ya kan, bukan dari ya, itu udah tugas gua nih sebagai mahasiswa nih untuk menyalurkan keresahan gua dan keresahan dari masyarakat nih untuk turun langsung nih, terjun langsung untuk mengikuti aksi unjuk rasa mahasiswa. Dan gue juga mengajak nih kalian semua yang punya keresahan terhadap RKUHP ini untuk bergabung, untuk menyatukan aspirasi bersama. Dan juga gue disclaimer sedikit, kalau misalkan mau turun aksi, turun aja. Itu kan karena keresahan dari hati nurani kita lah, bukan dari berbagai aliansi. Kalau mau turun silakan turun, itu ikutin aja hati nurani kalian. Oh ya, Bang Rijik, terkait dari RKUHP ini dari pasukan biru ada nggak sih pernyataan sikapnya? Oh pasti ada. Mau gue bacain ya. Boleh Bang. Oke. Untuk pernyataan sikap tentang RKUHP ini dari pasukan biru,
Berdasarkan tinjauan di atas, terdapat permasalahan dalam pasal-pasal pada RKUHP yang sangat berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, mengancam iklim berdemokrasi, dan mengakibatkan overkriminalisasi. Sudah sepatutnya pembahasan serta pengesahan RKUHP dilakukan dengan partisipatif dan mempertimbangkan segala permasalahan yang termuat dalam pasal-pasalnya. Maka dengan itu, kami, Pasukan Biru, Fakultas Teknik Universitas Jakarta, memberikan pernyataan sikap berupa tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. Yang pertama, mendesak dan menuntut pemerintah, terutama wakil rakyat, untuk segera membuka draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP terbaru untuk diungkap ke publik sebagai bentuk transparansi kepada rakyat. Lalu yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat menunda pengesahan RKUHP sampai pasal-pasal bermasalah dan mengancam kebebasan berpendapat dihapus. Yang ketiga, mendesak wakil rakyat untuk melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembahasan RKUHP. Dan yang terakhir, poin keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai maupun pengusaha dan unsur kepentingan lain. Ini itu sih dari Pasukan Biru sendiri. Mungkin pernyataan sikapnya cukup universal lah ya, ya mencakup seluruh komponen masyarakat lah ya, dan keresahan-keresahan yang ada di rancangan RKUHP ini. Ya. Intinya kita nih ya sebagai khalayak umum, masyarakat umum, poin pentingnya adalah pertama kita harus tahu dulu nih, ya kan, RKUHP ini apa, apa sih isinya itu, kenapa sih bisa sampai seperti ini, minimal itu dulu nih. Setelah kita tahu, kita mencerdaskan nih kawan-kawan dan lingkungan-lingkungan sekitar kita, entah itu keluarga, teman-teman dan yang lain. Itu mencerdaskan, kita kasih tahu dulu nih orang-orang biar pada tahu dulu nih, ya kan, itu pentingnya itu satu. Terus yang kedua, bentuk kalau misalnya dari mahasiswa sendiri kan pasti ada bentuk unjuk rasa ya kan. Nah, kalian yang mau unjuk rasa itu juga harus tahu nih apa yang mau kalian tuntut, apa yang mau kalian bawa, jangan langsung turun aja, ya kan. Dan kalian mau unjuk rasa pun ya mengikuti protokol lah ya, nggak usah merusak fasilitas atau segala macamnya lah, ya gitulah ya sobat-sobat sekalian. Mungkin itu ya kali ya Bang Teo ya. Gua terima kasih nih dari Pasbir sendiri, Bang Rijik dan Bang Fadil nih yang udah mau hadir nih di pembahasan ya keresahan dari masyarakat umum lah ya. Kita menyebut diri kita masyarakat umum juga ya. Kita juga masyarakat kan. Betul. Jadi ya, terima kasih. Mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan nih dari gua. Oh boleh. Apa tuh? Tambahan dari gua untuk seluruh elemen masyarakat gitu dan juga mahasiswa, jangan sampai merem aja gitu terkait isu ini, RKUHP ini. Kalian bisa cari-cari, bisa apa namanya ya, kalau ingin cari tahu banget tentang isu ini, kalian bisa buka media sosial, banyak sekali infografis yang menerangkan RKUHP ini. Ada juga yang buat kajian terkait RKUHP ini. Tuh, kalian bisa akses itu semua di Instagram Pasukan Biru. Coba. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman Sosmas dari BEM Prodi Teknik Mesin udah mengundang Pasbir gitu sebagai narasumber lah ya istilahnya dalam pembahasan RKUHP ini di Fakultas Teknik. Oke, iya siap. Udah gitulah ya. Mungkin cukup sekian kali ya. Lama banget gitu ngobrol tadi. Berapa lama ini? Ada kali sejam dulu ya. Aduh. 3 periode. Udah mungkin itu aja dulu Bang. Oke, mungkin itu aja kali ya. Terima kasih. Oh, mungkin ada hashtag semua bisa kena. Tolak RKUHP. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pergerakan Indonesia. Hidup pergerakan Indonesia.